menjadi dokter spesialis kemudian dianggap mahal di negeri ini. Sementara kita punya kebutuhan yang tinggi terhadap dokter spesialis. Lalu apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini? Jadi saya kadang nggak ada background kedokteran, saya nanyanya lucu. Kalau ini yang punya rumah sakit nanya, berapa pasien masuk, IGD berapa? Saya nanya kebalikan, berapa pasien yang keluar di belakang? Maksudnya Bapak apa? Kan ada yang masuk di depan, ada yang keluarnya di depan. Ada yang masuk di depan, keluarnya di belakang kan gitu kan. Artinya mati gitu kan. Biasanya kalau yang masuk dicatat sama kepala rumah sakit. Yang mati dia gak pernah catat. Buat saya penting yang mati. Kenapa? Matinya karena apa? Jadi Indonesia itu kematian paling tinggi itu stroke 300 ribu setahun, jantung 250 ribu, cancer 234. Kenapa saya nanya gitu ginjal? Jadi saya intervensi ya prioritasnya ke sana. Waktu saya kan jadi menteri cuma 3 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan buat COVID. Jadi saya beresin stroke sama jantung. Ini urusan dokter spesialis nih. Mulainya tuh begitu. Jadi stroke sama jantung gimana sih? Cara selalu stroke, Pak Menkes mesti paham. Bapak bukan orang kesehatan. Siap, paham. Apa? Itu stroke sama jantung bisa diobati asal di bawah golden period 4,5 jam. Ya, siap. Gimana cara ngobatinnya gitu. Ngobatinnya kalau jantung itu pakai PCI. Kalau stroke itu pakai thrombectomy sama coiling gitu kan. Alatnya apa alatnya? Alatnya namanya cath lab. Oke. 4 jam. Jadi mesti di semua kabupaten kota dong. Oh kenapa Pak Menkes mikirnya kok begitu sih? Bukan orang kesehatan. Bos, kalau dipasangnya di provinsi, misalnya orang kena Sukabumi mesti dibawa ke Bandung, maut. Gitu kan. Meninggal duluan, karena nggak sampai 4,5 jam. Jadi pasangnya mesti di situ Menkesnya lebih tahu tuh. Jadi pasangnya cath lab itu, ini alatnya namanya cath lab. Mesti dipasang supaya bisa nyelamatin stroke, intervensi pertama dan thrombectomy sama coiling sama buat intervensi jantung. Itu harus ada di kabupaten kota kan. Indonesia tuh ada 514 kabupaten kota. Jadi aku tanya, yang belum punya cath lab berapa? Bapak salah nanyanya. Yang sudah punya berapa? 44 di bawah 10% punya cath lab. Malah dibilangin, jangankan kabupaten kota, provinsi aja nggak punya cath lab semua. Oh, mana yang nggak punya? Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua Barat. Nggak punya cath lab. Saya punya rumah sakit gede. Ambon. Jadi kalau orang kena serangan jantung di Ambon sama stroke gimana? Dokter spesialisnya bisa apa? Bisa berdoa. Oh, gitu. Dikirim ke Makassar sama Manado masih hidup. Gitu kan. Oh gitu ya. Jadi mesti belajar doa juga. Masukin kurikulum Pak. Doa. Supaya umurnya panjang. Jadi kalau kena serangan jantung sama stroke mesti hidup. Jadi kita beli cath lab. Teman-teman dari 44 tuh. Itu kan COVID selesai 2022 Juni. Sampai sekarang Juli 2024, aku nambah 200 cath lab. Jadi 244 udah kepasang tuh. Problemnya apa? Yang ada dokternya cuma 100. Jadi kurang 133. Saya lupa jantungnya kurang 100 berapa, 2. Dorang neuronya kurang 133. Karena untuk bisa cath lab itu harus SPJP intervensi. Ya. Atau SPPD KKV. Kalau untuk yang thrombectomy atau coiling mesti SP neuro intervensi, SP bedah saraf intervensi atau bedah saraf mana tadi Pak itu. Atau SP radiologi intervensi. Kurang 100. Produksinya tuh 24 FK yang punya spesialis enggak sebut paling 25. Ya gimana alatnya udah kepasang dan saya akan pasang lagi 200 lagi kan. Ya jadi itu menggambarkan betapa kita sangat kurang dokter spesialis. Dan ini menyelamatkan nyawa karena matinya paling banyak. Bayangin kalau kita punya kan gak usah diterbangin. Orang kena di Lampung gak usah dibawa ke Palembang gitu ya. Di Lampung aja dioperasinya. Orang kena misalnya di Tasikmalaya di tindakannya di Tasikmalaya itu save life. Begitu kita mau ngadain dokter spesialis, ya marah. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi intinya apa ya? Ya itu pendidikannya tuh kurang sekali dokter spesialis. Itu saya baru di situ belajar. Oh ternyata dokter spesialis pendidikannya kurang karena sentra pendidikannya sedikit sekali. Cuma ada 24, itu juga nggak 24 dari 92 FK bisa. Padahal kalau di luar negeri pendidikan spesialis itu di rumah sakit. Saya punya rumah sakit 3.200. Pak Nadiem punya sekolah FK kan cuma 92, kan pendidikan belajarnya di rumah sakit. Dan sudah saya lihat pendidikan spesialis itu di rumah sakit di luar negeri, bukan di FK. Gak ada pendidikan dokter spesialis yang harus berhenti melamar ke FK, bayar uang kuliah ke FK itu gak ada di seluruh dunia. Di Indonesia aja.
Jadi begitu itu kita rubah berbasis rumah sakit. Ya marah semua teman-teman yang di Pak Menkes masih tahu ya, Indonesia itu berbeda. Kita kondisinya tuh unik. Untung kita bukan muridnya kan. Iya Prof. Kalau berbeda sendiri itu bahasa Inggrisnya bisa unik, bisa juga satu lagi apa? Strange. Karena satu-satunya di dunia gitu kan. Gak ada di dunia lain. Kita pendidikan dokter spesialis, berhenti kerja, ngelamar ke FK, bayar uang kuliah ratusan juta atau miliaran, kita cuma puluhan juta. Iya, tapi uang pangkalnya berapa dong uang pangkalnya itu kan? 500 juta, 1 miliar segala macam. Kemudian baru lulus, baru kerja lagi, nggak ada. Spesialis itu dilakukan di rumah sakit, dia bekerja, dia dibayar. Nah ini ngerubahnya, resistensinya luar biasa. Pada kita sangat kekurangan dokter spesialis. Jadi teman-teman, one day kalau you become a leader in sektor kesehatan, yuk supaya apa? Hippocrates pertama kali, apapun yang aku lakukan demi kemanusiaan. Everything that I do is for humanity. Beda sama supaya bangkir, everything that I do is for money. Gitu. Kalau baca sedikit ini berkaitan dengan dokter spesialis dulu. Dokter spesialis di Indonesia itu ada datanya berapa banyak? Ada, saya nggak hafal, cuma yang saya ingat ya mungkin sekitar 27 ribuan ya, 27 ribuan. Inggris aja itu punya 60 ribu ya. Kita lulusan dokter spesialis itu 2.700, di Inggris tuh yang penduduknya seperlimanya kita lulusannya mungkin 8 ribuan setahun. Jadi Itu, berapa gap antara kebutuhan dengan ketersediaan? Kita udah ngitung 20-an ribu. Jadi spesialis itu ngitungnya kita gini. Dulu emang salahnya nggak ada planningnya juga. Sekarang kita udah planning. Jadi ada satu badan di University of Washington namanya International Health Matrix. I-nya apa tuh? Saya lupa tuh. Ada E tuh, IHME. Namanya Christopher Murray. Dia yang bikin burden of disease. Jadi dia kelihatan tuh penyakit TBC yang meninggal berapa, ini berapa. Datanya bagus tuh. Nah data itu banyak dipakai negara-negara maju, Singapura, UAE, Amerika untuk forecasting beban penyakit dalam 10-15 tahun ke depan. Nah sekarang Indonesia udah kerjasama sama dia, pakai kita masukin untuk lihat beban penyakitnya seperti apa, trennya berdasarkan data yang ada dan benchmark dengan negara lain untuk memprediksi jumlah alat dan jumlah dokternya. Contoh misalnya, di Jogja kan udah tua-tua kan. Jadi harusnya dalam 10-15 tahun ke depan kita nggak butuh dokter spesialis obgyn sama spesialis anak banyak di Jogja. Kita butuhnya spesialis penyakit dalam, spesialis radio-onkologi, spesialis uronefro gitu kan, spesialis jantung, spesialis saraf, itu banyak butuh. Tapi kalau daerah-daerah yang lebih muda, misalnya kayak Bali yang populasinya lebih muda, mungkin spesialis anak, spesialis obgyn lebih banyak. Nah itu kita udah petakan by kota. Kebutuhannya udah ada sehingga kita bisa map gapnya seperti apa. Dulu emang gak pernah ada, itu kesalahan kita ya. Itu yang sebenarnya sekarang sudah kita lakukan. Dari kebutuhan itu kita mesti forecast pendidikannya seperti apa ya. Ini dokter terkenal juga yang sering WA aku dan dia termasuk kritis juga sama aku tapi ganteng, jadi itu masuk ya dokter Vito. Nah dari situ kita menghitung balik berapa banyak spesialis yang mesti diproduksi untuk masing-masing bidang. Dan itu yang membuat kita yakin kita harus bikin berbasis rumah sakit, kalau enggak akan terkejar jumlahnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu tadi saya bilang, kita udah pasang ketem nggak ada dokter intervensinya, nggak ada dokter neuronya. Kita mau bagi mamogram kan, penyakit yang paling banyak membunuh kanker itu wanita tuh. Itu kan kanker payudara. Kanker payudara tuh perlu mamografi. Mamografi kan perlu mamogram kan. Dari 3.200 rumah sakit yang punya mamogram 200-an. Ya kan? Artinya kan sangat kurang kan. Mamogram kita deploy 514 kabupaten kota kan butuh ahlinya untuk lihat. Ya, teman-teman tahu kalau kanker itu nyebar. Nyebar itu butuh alat namanya PET scan. PET scan itu di Jakarta, di Indonesia cuma ada satu di Jakarta, satu kota. Salah satunya di MRCC, ada di Gading Pluit sama di Darmais. Untuk mendeteksi penyebaran kanker. Di luar negeri itu masing-masing kabupaten kota punya, kita cuma satu. Begitu mau dipasang, udah keluar deh. Radio onkologi, patologi, anatomi, semua spesialis-spesialis kayak gitunya kekurangan.
Nah itu yang membuat kita kalau benar-benar mau menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia, ini harus benar-benar di berapa kali, 5 kali, 10 kali ditingkatkan. Dan itu nggak mungkin bisa dengan yang university based. Itu sebenarnya latar belakangnya kenapa kita lakukan seperti ini. Baik, menarik. Orang tua Anda meninggal karena kanker ya? Orang tua saya, bapak saya kena kanker 2 kali. Satu non-Hodgkin lymphoma, yang kedua multiple myeloma. Dua-duanya kanker darah. Itu nggak, waktu itu belum ada obatinnya, padahal udah sama Profesor Ari itu yang jago. Ibu saya meninggal lung cancer. Jadi cancer 3-3. Late detection. Cancer itu asal dideteksi dini, teknologi sekarang 90% bisa disembuhkan. Tapi mesti deteksinya dini dan treatmentnya mesti bagus. Kemoterapinya, radioterapinya, bedah onkologinya masih bagus. Baik, dengan kekurangan spesialis itu apa yang terjadi pada masyarakat kita? Mati Pak, meninggal. Indonesia pengalaman saya COVID ya, yang dicatat itu sepertiganya. Jadi kalau meninggal stroke 300.000, yang meninggal mungkin yang benarnya 900.000. Yang lain tidak terdeteksi meninggal karena stroke. Begitu kita pasang cath lab, kekurangan 133 interventionist, pada stroke itu bisa 3 loh dokternya, bisa dokter spesialis radiologi, bisa bedah syaraf, bisa juga spesialis syaraf. Ini aja kurang. Bayangin Mbak. Ada yang bilang kenapa dokter-dokter spesialis harus diizinkan masuk ke sini untuk lakukan operasi? Anda izinkan ya? Saya izinin. Kenapa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.